Shalom semua, perkenalkan nama saya Putri Lopi Gabrius Tepu, Pendidikan Ekonomi 2020. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang doktrin gereja. Selamat menyaksikan. Pengertian gereja menurut Berkhof dalam Perjanjian Lama yaitu kahal dan juga ethah. Bisa kita lihat dalam Yeremia 26 ayat 17, memang beberapa orang daripada tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, yaitu eklesia dan sunagoge. Dalam Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Menurut Berkhof juga, kiasan gereja dalam Perjanjian Baru adalah tubuh Kristus dalam Efesus 1:23, bait Roh Kudus atau bait Allah dalam 1 Korintus 3:16, Yerusalem yang di atas dalam Galatia 4:26, dan tiang atau dasar kebenaran dalam Timotius 3:15. Hal tersebut sama seperti yang disebutkan oleh Stephen Tong, di mana dia melihat gereja sebagai tubuh Kristus yang kudus, menjadi saksi Kristus di bumi, bukan gedung dan organisasi atau administrasi. Begitu juga menurut Kapik, Allah Bapa kita telah memberikan tempat bagi kita sebagai satu tubuh dalam beribadah dengan pujian, paduan suara, bukan solo, yang dimana ini merupakan pengertian gereja. Dan menurut Stott, gereja sebagai tubuh Kristus bersatu karena adanya Roh Kudus, satu tubuh dan satu roh. Dalam Efesus 4 ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu penghargaan yang terkandung dalam panggilanmu. Kesatuan roh atau satu roh ditunjukkan dalam pembagian tugas gereja yang tidak merusak persekutuan dari dalam karena diberikan secara organisator. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menurut Berkhof, doktrin gereja dalam sejarah, pada masa bapak-bapak gereja, gereja disebut communio sanctorum, yaitu umat Allah yang telah dipilihnya untuk menjadi miliknya. Sedangkan dalam abad pertengahan, gereja merupakan organisasi atau institusi eksternal. Dan doktrin gereja selama zaman reformasi, gereja adalah persekutuan spiritual dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sedangkan selama abad 18 dan sesudahnya, gereja adalah komunitas orang Kristen, tubuh orang percaya yang dihidupkan oleh semangat yang sama. Gereja adalah tubuh Kristus yang memiliki banyak bagian tubuh yang memiliki tugas masing-masing, tetapi saling menjaga dan memiliki tujuan yang sama. Kegiatan membersihkan dan mengajar anak-anak Bimbel Remnant merupakan pelayanan yang saya lakukan, bukan hanya mengajar teori tentang satu mata pelajaran, tetapi juga menghadirkan Kristus sebagai kepala pelayan dalam komunitas tersebut. Saya menjadi saksi Kristus dalam mengajar anak-anak Bimbel Remnant agar mereka mengenal Kristus sebagai kepala gereja. Memiliki komunitas sebagai tubuh Kristus yang meluangkan waktu secara bersama-sama untuk belajar. Melayani bukan menunjukkan kita hebat di depan manusia, tetapi sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan atas setiap anugerah yang Dia berikan. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari setiap anak-anak Bimbel Remnant dari semangat mereka dalam belajar, meskipun bimbel tersebut berada di lingkungan masyarakat Muslim. Masyarakat saling menghargai karena setiap masyarakat menjaga ketertiban mereka. Maka dari itu, saya berkomitmen untuk melakukan pelayanan kembali di Bimbel Remnant untuk lebih memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Selain itu, saya tetap menjaga relasi bersama anak-anak dengan memanfaatkan media sosial dengan sering berkomunikasi, tanya kabar, dan memberi semangat bagi mereka supaya rajin hadir di bimbel. Berikut daftar referensi yang saya gunakan. Demikian video penjelasan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.